Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarika Resa Zanuaristi, NPM 21401140098 dari Prodi PGSD. Jadi, video ini bertujuan untuk melengkapi tugas 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Ludovicus Paumans, Wadu, SPD. Tugas kali ini adalah mereview 3 materi yang telah diberikan oleh Bapak Ludovicus. Materi yang saya pilih untuk direview adalah yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, identitas nasional, dan yang ketiga, integritas nasional. Untuk materi yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut. Menurut Zamroni, mengemukakan bahwa pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan dijelaskan dalam Depdiknas. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa unsur yang terkait dengan pengembangan PKN. Yang pertama, hubungan pengetahuan intraseptif dengan pengetahuan ekstraseptif atau antara agama dan ilmu. Yang kedua, kebudayaan Indonesia dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, disiplin ilmu pendidikan, terutama psikologi pendidikan. Yang keempat, disiplin ilmu-ilmu sosial, khususnya ide fundamental ilmu kewarganegaraan. Yang kelima, dokumen negara, khususnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Perundangan Negara, serta sejarah perjuangan bangsa. Yang keenam, kegiatan dasar manusia. Yang ketujuh, pengertian pendidikan IPS. Ketujuh unsur inilah yang mempengaruhi pengembangan PKN, karena pengembangan pendidikan kewarganegaraan mempengaruhi pengertian PKN sebagai salah satu tujuan pendidikan IPS. Pendidikan kewarganegaraan adalah seleksi dan adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah satu tujuan pendidikan IPS. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa PKN memiliki peranan penting karena PKN menggiring untuk menjadikan peserta didik sadar akan politik, sikap demokratis, dan sebagai mata pelajaran yang wajib di sekolah. PKN sebagai pendidikan nilai yang dipilihnya dan mengembangkan aspek efektif yang akan ditampilkan dalam perilakunya. Materi yang kedua yaitu identitas nasional. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik, seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik, seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Menurut Kailan, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya.
Identitas nasional sebagai suatu kesatuan ini biasanya dikaitkan dengan nilai keterikatan dengan tanah air yang terwujud identitas atau jati diri bangsa dan biasanya menampilkan karakteristik tertentu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang pada umumnya dikenal dengan istilah kebangsaan atau nasionalisme. Rakyat dalam konteks kebangsaan tidak mengacu sekedar kepada mereka yang berada pada status sosial yang rendah, akan tetapi mencakup seluruh struktur sosial yang ada. Semua terikat untuk berpikir dan merasa bahwa mereka adalah satu. Bahkan ketika berbicara tentang bangsa, wawasan kita tidak terbatas pada realitas yang dihadapi pada suatu kondisi tentang suatu komunitas yang hidup saat ini, melainkan juga mencakup mereka yang telah meninggal dan yang belum lahir. Materi yang ketiga ini adalah integritas nasional. Integritas nasional berasal dari dua kata, yakni integritas dan nasional. Integritas ini berasal dari bahasa Inggris atau integrate yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integritas memiliki arti pembaruan sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Secara politis, integritas nasional memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Integritas nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di dalam integrasi nasional terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut yang pertama, faktor pendorong integrasi nasional. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Dalam mewujudkan integrasi nasional, terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Adapun faktor pendorong tersebut: A. Adanya rasa yang senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah. B. Adanya ideologi nasional. Ideologi nasional negara kita Indonesia adalah Pancasila. C. Adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. D. Adanya ancaman dari luar negeri. Yang kedua, ada faktor pendukung integrasi nasional. A. Penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. B. Semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa. C. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. D. Adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Faktor yang ketiga adalah faktor penghambatan integrasi nasional. Faktor penghambatan sendiri merupakan suatu penghalang untuk melakukan tindakan secara individu maupun kelompok. Beberapa faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional diantaranya: A. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. B. Kurangnya toleransi antar sesama golongan. C. Kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. D. Adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan. Integritas nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integritas nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama.
Oleh sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk suatu yang tren, walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh globalisasi yang ternyata tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Selain pengaruh globalisasi, masyarakat Indonesia bertindak atas wewenang sendiri maupun kelompok sehingga konflik terjadi di mana-mana seperti pertengkaran antar suku, pembakaran tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. Konflik tersebut yang membuat integrasi nasional susah diwujudkan. Upaya integrasi terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan yang mana disebut dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya upaya mengintegrasikan Indonesia, perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai tujuannya. Selain menghargai dan mengakui berbagai macam perbedaan di Indonesia, masyarakat Indonesia harus memiliki rasa toleransi terhadap sesama, sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan Indonesia. Sekian review materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tadi. Saya Alfarika Resa Zanuaristi, mohon maaf apabila ada ucapan ataupun tingkah laku yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.